awal mulanya yang namanya MRT ini adalah program kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, ya Jepang Foundation yang mendanai infrastrukturnya, dan kemudian pemerintah pusat itu memberi penugasan, ya, penugasan garis bawahi adalah penugasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan itu. Karena wilayah yang ketempatan adalah DKI Jakarta. Nah kemudian pembiayaannya itu terbagi dua. Pada tataran operasional, ya, sewa kantor, mengoperasikan ini dari mulai perencanaan dan sebagainya yang sifatnya administrasi itu, gaji-gaji pegawai dan sebagainya, itu dipakailah APBD, ya kan? Kemudian yang untuk infrastrukturnya itu murni pinjaman dari Jepang. Jadi tidak ada uang DKI yang dipakai untuk kegiatan infrastrukturnya. Dari mulai ngebor itu ya, kemudian mendatangkan perlengkapan keretanya, kemudian betonisasi dan semuanya itu semuanya dari JIK, Japan Foundation ya. Nah, ini akan dibayar setelah selesai dan dioperasikan. Tentu nanti pasti akan ada penghitungan kembali tentang tarif terkait penggunaan daripada MRT ini nantinya. Jadi ini bukan proyek pemerintah daerah murni. Ini penugasan dari pemerintah pusat mendelegasikan kepada DKI Jakarta untuk melaksanakan itu. Dia tidak memakai APBN juga. Pinjaman ini, pinjaman dengan tanggung jawab berbelah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, ya. 51-49, saya agak 51-49-nya itu yang sebelah mana gitu. Sepertinya sih di pemerintah daerah di 51%. Dan seperti saya sebutkan tadi bahwa pekerjaannya ada dua. Ya, ada pekerjaan persiapan, ya gaji pegawai dan segala macam itu kecil sekali. Ya, sekitar sampai bilangan sekarang ini baru sekitar 400-500 miliar saja. Kalau yang dari Jepang ini sudah hampir, mungkin kita sudah setujui MRT kemarin kenaikannya ke angka 40 triliun lebih permodalannya. Inilah syarat guna agar MRT secara hukum legal menerima uang ataupun barang terkait dari perjanjian kerjasama ini. Karena duit pembayaran itu kan dari Jepang itu setiap misalnya katakan sekian ribu meter pengeboran, uangnya sekian dibayar, masuknya ke PT MRT karena Jepang nggak bisa bayar langsung ke vendor, kan begitu? Dia masuk ke MRT. Makanya kemarin itu sempat stuck pekerjaan karena permodalan MRT dilarang menerima uang melebihi dari pagu ataupun modal dasar yang disetujui di dalam perda pembentukannya. Nah, kemarin terjadi sudah. Makanya dia buka kembali bisa menerima 40 triliun lebih dari Jepang tadi. Jadi kalau jangan sampai diulang beberapa kali nanti perdanya kan. Satu kali buat, sehingga nanti itu 45 triliun kalau saya nggak salah itu dapat diterima oleh MRT gitu. Begitu skema pembiayaannya. Jadi tidak melibatkan APBN, hanya pada tanggung jawab akhirnya itu ada pembelahan seperti itu. Ya tentu, karena ini kan akan menguasai hajat hidup orang banyak. Masyarakat nanti yang akan membayar dari mereka menggunakan, dari kita menggunakan. Tentu ini akan diperdakan juga, ya kan? Kalaupun tidak diperdakan, mungkin hanya pergub saja, ya tentu DPRD perlu diberitahu untuk kami dapat juga penjelasan
Nanti gubernur minta ke sana, kita kemudian meminta lagi kepada BUMD untuk kemudian penyesuaian tarif ini kan jadi tumpang tindih. Ya, kami kan berwenang juga mengawasi sampai di mana kemudian program ini nanti tidak memberatkan masyarakat. Kemudian juga kita tetap punya kemampuan untuk membayar cicilan kepada Jepang, sehingga perlulah duduk bersama untuk saling mendengar dan didengar, supaya nanti akhirnya adalah ada satu kesepakatan tarif yang bisa di-launching dan itu memenuhi kaedah-kaedah keadilan bagi masyarakat gitu. DKI Jakarta itu, ya ini saya juga menghimbau kepada teman-teman dari LSM ataupun dari pengamat. Begini loh, ciri-ciri kota maju adalah dia sudah berani dan mampu bahkan sampai kepada membebaskan masyarakatnya terhadap tarif-tarif tertentu. Ya, retribusi-retribusi tertentu, kan itu nih. Jadi kalaupun ada nanti katakanlah gubernur berpikir bahwa ini digratiskan, saya kira asal kita punya satu sumber pemasukan lain yang sah, yang kemudian dapat diberikan sebagai kompensasi untuk pembayaran MRT, saya kira nggak ada masalah juga soal itu. Nggak ada masalah. Kan kita bisa melihat sama-sama, saya kira Anda juga tahu bahwa ada 14 triliun tahun 2018 tidak dapat dibelanjakan oleh gubernur. Tetapi kan kalau kita lihat juga bahwa kehidupan masyarakat tidak terlalu terpengaruh, terlalu berat dengan itu. Tidak terlihat, tidak tampak terlalu jelas. Ketimbang itu nanti menjadi silpa terus-terusan karena memang kemampuan belanja gubernur ini mohon maaf agak rendah. Saya kira itu buat pembayaran cicilan MRT kepada JK Foundation juga bagus-bagus saja gitu loh. Jadi kami mungkin tidak mempermasalahkan dia harus bayar ataupun dia harus gratis, tapi angka yang pantas jika pun dia tidak perlu membayar gratis. Kan di zaman Ahok itu kan kita sempat juga berpolemik tentang ini, apakah dia akan bayar atau gratis, atau subsidi dan sebagainya. Nah, saya selalu bertahan kepada kepentingan masyarakat bahwa kalau memang yang terbaik itu adalah gratis, ya gratiskan saja. Kalau yang terbaik itu adalah disubsidi, ya subsidikan. Kalau yang terbaik itu adalah harus membayar, maka mari kita bicarakan berapa besarannya yang tidak memberatkan masyarakat. Apakah kita mau push masyarakat dengan pembayaran yang tinggi atau subsidi atau gratis? Pilihannya kan ada di gubernur dulu. Nah, setelah itu ya saya pikir tentu yang akan kami usulkan adalah yang paling ringan bagi masyarakat. Karena tadi jargon gubernur adalah maju kotanya, bahagia rakyatnya. Bagaimana rakyat bahagia kalau naik kendaraan umum sudah terlalu banyak peraturan, sebentar lagi ERP jalan, ya, electronic road pricing jalan, berarti yang melintas harus bayar, tambah lagi dia beralih kepada transportasi publik alternatif, namun juga harus lebih mahal daripada dia menggunakan kendaraan sendiri. Nah, ini kan dilematis. Nah, kita akan tanya dulu, seberapa kuat APBD kita ini memberikan subsidi kepada masyarakat Jakarta, daripada ente nggak bisa belanjakan juga kok 14 triliun ini kan. Ini menjadi satu kesepakatan untuk tarif tadi. Membangun DKI kan membangun bukan mau cari untung, kan tujuannya pelayanan. Ya sama dengan Transjakarta, kan bukan untuk bisnis oriented, ya kan? Nah itu, jadi lebih kepada kewajiban publik saja gitu, bahwa pemerintah wajib menghadirkan yang seperti ini.
Saya kira itu ya, dan kita akan coba bahwa yang contoh kita lihat sekarang kan Kelapa Gading, Rawamangun itu kan terlalu mahal, sehingga mungkin harus ditinjau ulang ya. Nggak usah ragu-ragu memberikan subsidi kepada masyarakat Jakarta. Uangnya dapatnya dari masyarakat Jakarta, berikan lagi subsidi kepada masyarakat Jakarta, nggak apa-apa. Jadi saya menghimbau saudara saya Anies Baswedan, jangan terlalu berpikir tentang ikonik itu adalah bangunan-bangunan besar saja. Tetapi berpikirlah bahwa mensejahterakan, memudahkan kehidupan masyarakat di Jakarta itu juga ikonik. Maka dia akan disebut sebagai bapaknya rakyat Jakarta apabila mampu menghadirkan kemudahan-kemudahan, bukan gedung-gedung tinggi. Termasuk juga bukan dengan LRT dan MRT, khususnya MRT. Tak ada MRT, transportasi tetap jalan. Ada MRT, ada pembatasan, masyarakat jadi susah. Jangan, berikan kemudahan, maka dia akan jadi ikonik sebagai gubernur. Capek juga habis ngomongin MRT, lapar. Ini saya lagi di food court on the way seberang Duku Atas. Makanannya banyak, enak-enak dan cuma 20.000. Itu paling penting. Nasi sama daging. Dulu saya mesen dessert juga nih, dessert saya si goreng Aceh. Dessert biasa nih. Dan makan ini, makan dessert nih. Enak pemirsa. Ya. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan. Terima kasih yang sudah nonton hari ini. Kita doakan semoga MRT Jakarta bisa segera beroperasi dan bisa melayani transportasi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.